Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Hanafi Sasrawinata Iswan, MSI. Saya merupakan dosen tetap dari Institut Dosen Farmasi dari Institut Kesehatan Setia. Untuk mata pelajaran atau mata kuliah yang saya ambil di sini adalah mata kuliah dari imunologi serologi, di mana mata kuliah imunologi serologi ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester 7. Nah, kemudian adapun teknik dari metode pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun ibaratnya profil nanti mata kuliah yang disyaratkan adalah diharapkan profil lulusannya adalah untuk menciptakan sebuah informasi yang menerapkan cara caregiver, teacher, research, long life learner, leader, decision maker, manager, komunikator, dan entrepreneur. Kemudian, adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dari mata kuliah ini diharapkan adalah dari sikap sendiri dalam untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan berdasarkan Pancasila. Kemudian bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian masyarakat dan lingkungan, dan menunjukkan sikap dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian adapun kompetensi dasar yang diajarkan di sini adalah dari mata kuliah ini adalah menunjukkan bagaimana penguasaan impact tentang kemampuan riset dan kemampuan dalam peneliti. Kemudian pengetahuan dicapai di sini adalah di sini mahasiswa mampu menerapkan bagaimana konsep teoritis ilmu dan teknologi kefarmasian dalam bidang kefarmasian. Kemudian mampu mengikuti perkembangan iptek dan meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri secara berkelanjutan. Kemudian menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang obat, tubuh manusia, dan mekanisme dari kerja obat. Adapun mata kuliah yang saya ampu ini itu berbobot 2 SKS, di mana tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu merumuskan dan menerapkan dan menguasai prinsip-prinsip sistem imun dan pendarahan pada manusia dan metode analisis komponen yang terdapat pada darah yang dapat digunakan pada saat melakukan pemeriksaan eksperimental untuk tujuan penelitian ataupun dalam menjalankan praktik kerja analis kesehatan. Kemudian adapun mahasiswa tersebut belajar tentang bagaimana pengetahuan dan ilmu serta filosofi dalam ilmu serologi dan imunologi dan mengumpulkan dan mengolah informasi dan menyusun laporan implementasi serologi dan imunologi pada praktik kerja dan penelitian. Kemudian deskripsi dari mata kuliah saya di sini adalah mata kuliah ini diajarkan pada semester 7 dalam kurikulum dan merumuskan bagaimana sejarah dan perkembangan dari imunologi dan serologi. Kemudian pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang bagaimana prinsip-prinsip sistem imun dan pendarahan pada manusia dan metode analisis komponennya. Kemudian di mana mata kuliah imunologi dan serologi ini di Fakultas Farmasi di Institut Kesehatan Setia itu berdurasi 14 minggu dengan muatan SKS dan dengan rincian 24 jam teori. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah memberikan informasi tentang penguasaan ilmu secara komprehensif mengenai imunitas, kemudian antigen dari humoral, serum, dan plasma yang terutama yang mempunyai standar di area kompetensi 3 dan 6 dan sesuai dengan standar kompetensi FPFI. Kemudian dalam mempelajari mata kuliah ini diharapkan ini dapat diaplikasikan dalam praktik serta keterampilan belajar yang akan diterapkan dalam penguasaan materi yang berhubungan dengan prinsip evidence-based medicine. Kemudian persyaratan mata kuliah ini merupakan mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan di mata kuliah farmakologi 1 dan farmakoterapi 1. Kemudian adapun pembahasan atau topik yang akan dibahas di sini adalah di sini mahasiswa mampu mendeskripsikan bagaimana imunologi dan serologi
kemudian mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang darah dan serum, kemudian mahasiswa mampu menggambarkan bagaimana teknik dari pengambilan sampel darah, kemudian mahasiswa mampu mendeskripsikan pemeriksaan komponen darah, dan kemudian mahasiswa mampu menerangkan tentang pemeriksaan kuantitatif imunoglobulin dengan metode imunodifusi radial. Kemudian di pertemuan selanjutnya adalah mahasiswa mampu menerangkan tentang pemeriksaan antibodi terhadap virus dan infektan lain. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah mahasiswa mampu menerangkan bagaimana sistem dari imun manusia. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa mampu bagaimana dia mendeskripsikan tentang antibodi dan antigen. Untuk pertemuan selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan bagaimana interaksi antigen dan antibodi, dan kemudian mahasiswa mampu menerangkan bagaimana inflamasi sebagai dari bentuk respon imun. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan bagaimana penyakit-penyakit imunologis. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan yang imunologi cancer, dan pertemuan terakhir adalah mahasiswa mampu menerangkan penyakit autoimun dan imunosupresan. Adapun sistem tata kelola pengelolaan sini adalah mata kuliah ini terdiri dari kegiatan pembelajaran berupa dari kuliah, di mana kuliah di sini dalam masa pandemi ini adalah bahwa perkuliahan dibuat secara gantian, maksudnya secara daring dan luring. Kemudian adapun kuliah yang ini adalah pertemuan tatap muka interaktif antara mahasiswa dengan dosen yang sudah menyampaikan materi perkuliahan yang mendukung tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian ada kegiatan smart diffusion atau diskusi kelompok dalam hal pembelajaran dari cara luring. Kemudian, adapun penilaian hasil belajar di sini dalam mata kuliah ini adalah penilaian atas tingkat penguasaan itu dilakukan atas kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembuatan sebagaimana yaitu kehadiran bobotnya 10%, tugasnya adalah 20%, ujian mid semester adalah 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut saya akan tampilkan bagaimana video pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya, Anda semua. Pagi, Pak. Pada hari ini kita masuk perkuliahan. Topik kita adalah inflamasi sebagai bentuk respon imun. Sebelumnya, Farhan, silakan pimpin doa sebelum kita mulai perkuliahan. Silakan, Farhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum perkuliahan dimulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, baik. Semoga pagi ini kalian sehat semua ya. Masih dalam kondisi sehat, masih fresh pagi-pagi. Jadi apa yang Bapak sampaikan nanti materi ini bisa diserap lebih bagus lagi. Baik, untuk topik kita hari ini adalah inflamasi sebagai bentuk respon imun. Kalau berbicara tentang topik ini, sebenarnya di topik sebelumnya, mungkin di mata kuliah sebelumnya, mungkin Anda sudah mempelajari tentang apa sih itu inflamasi. Nah, sekarang bagaimana kaitan inflamasi itu sebagai bentuk respon imun dalam mata kuliah dari imunologi dan serologi kita ini. Baik, adapun tujuan topik kita hari ini adalah tujuan pelajaran topik ini diharapkan kalian tuh mampu mendeskripsikan apa itu inflamasi. Kemudian yang kedua, tujuan dari topik ini adalah diharapkan kalian mampu bagaimana menggambarkan inflamasi itu sebagai bentuk dari respon imun. Nah, dan ketiga adalah diharapkan kalian mampu menjabarkan bagaimana kaitan inflamasi itu dalam sistem imun dalam tubuh. Ini dia. Ini tujuan dari topik kuliah kita hari ini. Nah, kalau dari topik ini, sebelumnya mungkin kalian udah pernah lihat apa itu inflamasi, mungkin udah dipelajari mungkin di topik sebelumnya lah, atau mungkin dikaitan, karena mata kuliah ini merupakan kaitan lanjutan dari mata kuliah farmakologi 1 dan mata kuliah farmakoterapi 1 juga.
di semester sebelumnya. Nah, mungkin Bapak Farhan lah misalnya. Mungkin kamu sedikit gambaran apa sih itu inflamasi menurut kamu? Ya, Pak. Jadi inflamasi adalah reaksi dari kekebalan tubuh untuk melawan berbagai serangan penyakit atau mikroorganisme jahat, Pak. Berarti Inflamasi dapat terjadi akibat berbagai hal. Misalnya tubuh terkena infeksi, panas, cedera, dan terkena racun, Pak. ya, jadi respon imun berarti kekebalan berarti ya kan. Kemudian dari apa yang disampaikan tadi berarti dia inflamasi itu merupakan suatu reaksi yang terjadi yang menyebabkan terjadinya mungkin peradangan dan sebagainya, menyebabkan di sini terjadinya inflamasi dari suatu imun tadi. Nah, kemudian dari sini kita lihat sedikit latar belakangnya bahwa kita tahu bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup ini. Kenapa? Di mana kesehatan merupakan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa kesehatan itu sangat erat dengan sistem imun. Nah, kalau berbicara tentang sistem imun, berarti kekebalan tubuh. Menurut Nistia Rahmi lah. Nah, coba Nistia Rahmi. Apa itu sistem imun? Masih imut itu suaranya. Masih imut itu Nistia. Ya, Maaf, oke. Pak. Ya, Sistem silakan. ini merupakan sistem yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan tubuh Ya. atau timbul penyakit, Pak. Oke, timbul. Jadi berarti kerusakan tubuh atau timbul penyakit. Good job. Nah, jadi kita katakan bahwa jadi kesehatan itu sangat berperan dalam sistem imun atau disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Tanpa adanya imun, maka suatu makhluk hidup pun tidak akan pernah sehat. Maka tadi imun itu di sini punya bahwa kekebalan tubuh itu banyak macamnya. Nah, salah satunya adalah inflamasi. Tadi dijelaskan bahwa Farhan tadi bahwa tadi dia merupakan reaksi bahwa reaksi dari adanya luka atau luka yang menyebabkan udem. Nah, jadi inflamasi ini merupakan maksud kata inflamer yang merupakan respon sebagai reaksi lokal keberadaan benda asing yang hidup dan ada lukanya atau merupakan reaksi lokal. Oke, kemudian kita mulailah ini. Ini sedikit informasinya. Jadi ini beberapa pengertian, ini suatu gambar jadinya suatu inflamasi dalam suatu tubuh. Jadi tadi dibilang bahwa inflamasi itu merupakan respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan yang berfungsi dia menghancurkan atau mengurangi atau mengurung atau sekustrasi baik sebagai agent maupun sebagai cedera. Ini dia ya. Kemudian ini menurut Dorland tahun 2002. Ini beberapa jurnal penelitian. Jadi bahwa inflamasi itu merupakan respon terhadap cedera. Artinya apa? Maksudnya adalah reaksi vaskuler yang hasilnya merupakan pengiriman cairan atau zat yang terlarut dalam sel-sel dari sirkulasi darah ke jalan interstisial dari sirkulasi darah ke jaringan atau nekrosis. Makanya tadi inflamasi itu sebenarnya adalah gejala yang menguntungkan dan bertahan hasil dari netralisasi dan pembuangan agen-agen dari penyerang, penghancur jaringan nekrosis atau pembentuk keadaan yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pemulihan. Ini dia. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi di sini adalah topik bahwa kita tahu bahwa inflamasi itu mempunyai 3 peran penting dalam perlawanan terhadap infeksi penyakit. Apa itu? Yang pertama, dia memungkinkan adanya penambahan molekul dan sel efektor ke lokasi untuk meningkatkan performa dari makrofag tersebut. Kemudian yang kedua adalah dia menyediakan rintangan untuk mencegah penyebaran dari infeksi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia mencetuskan proses perbaikan untuk jaringan yang rusak. Ini dia. Ini maksudnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau berbicara tentang proses terjadi inflamasi ini? Tadi sudah jelaskan tadi beberapa dari Ananda tadi bahwa prosesnya itu terjadi bila sel-sel atau jaringan tubuh itu mengalami cedera tadi. Apakah dia luka atau kena benturan, selama host space itu tetap hidup dan respon itu mencolok pada jaringan tersebut. Makanya respon cedera ini dinamakan istilah
istilahnya adalah inflamasi. Ini dia. Ini maksudnya. Kemudian sedikit, kalau biasanya inflamasi itu berkaitan dengan ada istilahnya jaringan yang berposisi ini adalah sel-sel seperti sel dermal dendrosit dan monosit dan makrofag. Ini dia. Biasanya sel-sel tersebut itu mempengaruhi dari sistem peradangan. Contohnya adalah leukosit. Nah, leukosit ini terjadi ketika kita mau taksis. Ketika leukosit itu masuk pada jaring pengikat, ini memungkinkan untuk menempatkan dan memindahkan terjadinya suatu hitam. Hal ini dilakukan oleh kemotaksis. Kita tahu bahwa kemotaksis itu merupakan kemampuan leukosit menuju ke tempat yang membutuhkan dari atau keradangan. Makanya kemampuan ini dipengaruhi oleh kemampuan leukosit yang merasakan bagaimana suatu ingredient dengan konsentrasi yang berbeda. Ini dia. Kemudian lanjut berikutnya. Ini dia. Kalau berbicara tentang sel imunitas pada peradangan, ini suatu gambar bukan bahwa bagaimana sel imun itu berperan seperti limfosit, kemudian yang masuk kemotaksis dan sebagainya. Jadi bahwa sel dari sistem imun yang penting itu dalam infeksi adalah bagian sel mast, dermal sensit dan perihal synthetic cell. Ini dia sel imunitasnya. Kemudian berikut, ada beberapa akibat dari terjadinya sekresi histamin dari berupa peradangan tersebut. Apa itu? Terjadi adalah peningkatan dari aliran darah lokal. Kemudian peningkatan dari permeabilitas kapilernya bagaimana. Kemudian perembasan arteri dan jaringan fibronogen ke dalam jaringan interstistial. Kemudian udem ekstraseluler lokal dan pembekuan carian ekstraseluler dan laceran limfa. Ini akibat dari sekresi histamin tersebut berupa. Nah, jadi tujuan inflamasi itu apa sebenarnya? Tubuh itu mengalami peradangan atau istilah inflamasi yang ditimbulkan luka atau kerusakan jaringan. Karena bukanlah semata itu jadi itu saja, melainkan ada sih beberapa yang positif terjadinya peradangan atau dari inflamasi tersebut. Ini dia. Berikut. Ini tujuan terjadi inflamasi. Apa sih tujuan positif inflamasi? Pertama adalah untuk menahan dan memisahkan dari kerusakan sel, yang kemudian dia menghancurkan dari mikroorganisme. Kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan dari toksin dan mempersiapkan perbaikan dari jaringan. Ini beberapa penyebab dan gejala inflamasi. Yang pertama adalah respon peradangan itu dapat dikenali dari rasa sakit, kulit yang lebam. Maka tadi cedera, kulit lebam, dan lain-lain. Karena menyebabkan terjadinya perubahan pada pembuluh darah di area infeksi. Nah, kemudian yang pertama, apa itu? Terjadinya pembesaran diameter pembuluh darah dan disertai dari peningkatan darah infeksi. Kenapa? Hal ini dapat menyebabkan kulit tampak kemerahan. Maka tadi dibilang pertama si Farhan bilang tadi, rubor, kemerahan. Merah dia. Nah, apa itu? Menyebabkan dari penurunan tekanan darah terutama pada di mana? Pada misalnya pembuluh darah kecil. Ini dia. Kemudian yang kedua, terjadinya aktivasi molekul adesi untuk merekakan endotelia dengan pembuluh darah. Nah, akibatnya jadi kombinasi dari turunan tekanan darah tersebut dan aktivasi tersebut akan memungkinkan sel darah putih atau leukosit tadi bermigrasi ke endotelum dan masuk ke dalam jaringan. Makanya ini istilah dikenal dengan nama istilah ekstravasasi. Ini terjadinya gejala inflamasi. Kemudian, secara besar proses inflamasi itu menjadi ada dua tahap, itu inflamasi akut. Akut itu apa? Dia secara cepat. Nah, cepat yang bagaimana? Dia dengan ciri khas utamanya adalah eksudat cairan. Atau istilahnya terjadinya akumulasi neutrofil yang memiliki tanda-tanda tadi. Ada redness atau rubor. Ada panas, kalor. Ada tumor, benjolan.
kemudian dolor, dan fungsi lasia tadi. Inilah yang aku tadi dibilang tadi, yang penjelasan dari beberapa pendapat kalian. Ada dolor, tumor, kalor, fungsi lasea. Nah, ini dia. Ini yang dinamakan inflamasi akut. Jadi itu beberapa penyebab inflamasi akut. Ada infeksi bakteri, virus, bakteri, dan mikroba, ada traumanya, kemudian agennya bagaimana, nekrosis jaringan, kemudian benda asing, dan reaksi imun atau reaksi hipersensitif. Baik, nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi bagaimana respon tubuh itu terhadap inflamasi akut? Ini beberapa gambarnya. Dia mencerminkan terjadi pengaruh mediator yang bekerja pada pembuluh darah. Ini dia. Setelah biasanya terjadi istilah injuri panas. Nanti pada waktu 30-60 menit itu terjadi granulosit itu akan muncul. Nah, sehingga neutrofil itu nampak mengelompok sepanjang sel-sel endotel udara pada daerah injuri. Makanya itu leukosit itu menyusup ke pembuluh darah dengan menyelinap ke pembuluh darah dan di antara sel-sel endotel. Ini dia. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Dalam beberapa menit, granulosit itu berada dalam ekstravaskuler dan mulai mengumpulkan di daerah injuri. Bila telah keluar dari pembuluh darah tersebut, maka neutrofil merupakan garis pertahanan yang melawan dari mikroorganisme yang masuk. Jadi maka sekitar dalam 4-5 jam tadi, maka terjadi respon inflamatori akut berjalan, maka sel mononuklear termasuk limfosit akan muncul pada daerah inflamatori. Nah, setelah itu keluar dari cairan darah melalui cairan jantung. Kemudian monosit akan memperbesar pertahanan untuk menambahkan fungsi fagosit ke daerah injuri. Inilah terjadi fenomena humoral di bagian sistem imun. Ini dia. Kemudian bagaimana dengan inflamasi kronis tadi? Tadi inflamasi kronik itu merupakan dia radang yang kronik dia. Itu dia radang itu berlangsung dengan waktu yang sangat lama. Lebih lama lagi itu jika dibandingkan dalam radang akut. Berbeda kalau radang akut itu, radang kronik itu ditandai dengan hal-hal yang paling apa itu? Bahwa terjadinya infiltrasi sel mononuklear itu meliputi bagaimana sel limfosit dan sel plasma tadi yang di daerah makrofag tadi teruji. Makanya destruksi jaringan yang sebagian besar diatur oleh sel-sel radang akan melakukan perbaikan melalui agionesis atau istilahnya pembentukan dari pembuluh darah yang baru dan terjadi pembentukan jaringan parut. Dan istilahnya ada fibrosis. Ini dia. Kemudian ada lagi, ini beberapa tadi yang tambang tadi, penyebab inflamasi tadi kronis. Tadi virus termasuknya bagaimana, penyakit autoimun yang bagaimana, kemudian infeksi mikroba yang persisten yang bagaimana, kemudian penyakit spesifik yang etiologi yang tidak diketahui, kemudian ada penyakit granuloma dan perifer. Dah, ini dia. Selanjutnya, nah, ini sel-sel yang berperan dalam inflamasi kronis. Ada makrofag, ada limfosit, eosinofil, sel mas. Sekarang pertanyaan Bapak. Siapa yang tahu makrofag itu apa? Silakan. Ya, makrofag itu apa? Silakan. Makrofag itu jenis sel darah putih, Pak. Sel darah. Sistem. Ya, sel darah putih dari sistem imun. Dari sistem imun. Oke, good job untuk Pasca. Oke, itu makrofag. Kemudian limfosit. Saya bisa tahu. Menurut saya, Pak, limfosit itu salah satu juga bagian dari sel darah putih. Tapi dia ini kalau sel limfosit ini sangat rendah, maka tubuh kita itu akan mengalami yang namanya penyakit, Pak. Oke, baik, merendah. Kemudian yang lain selain Pasca, eosinofil itu apa? Silakan. Eosinofil, siapa bisa jawab? Eosinofil itu, Pak, dia juga bagian dari sel darah putih, tapi berperan untuk melawan parasit, Pak. Iya, berarti dia termasuk darah putih, tapi dia tugasnya melawan parasit. Ini faktornya. Ada faktor yang mempengaruhi dari penyembuhan luka, ada koagulasi,
ada sistem imunnya bagaimana, kemudian gizinya bagaimana, penyakit kronis yang mempengaruhi, kemudian obat-obatan juga, jenis dari keganasan suatu penyakit tersebut, kemudian bagaimana teknik dari penjahitan, kemudian kebiasaan dari personality seorang, menjaga kebersihan, kemudian vaskularisasi, baik prosesnya yang berlangsung, dan bagaimana pergerakan daerah yang relatif sering bergerak. Nah, biasanya kalau luka itu kalau langsung bergerak akan cepat lama sembuhnya. Dan ketegangan tepi luka pada daerah leg tegang, istilahnya. Baik, kemudian ini beberapa macam-macam penyakit inflamasi. Ada radang kulit, tenggorokan, radang sendi, dan radang usus. Oke, dari sini penjelasan Bapak T, ada pertanyaan, silakan. Ini Farhan ini sering banyak bertanya ini. Silakan, Farhan ada bertanya? Mana Farhannya? Ada pertanyaan Farhan tentang inflamasi yang nanti yang kamu pahami? Jadi Pak, saya ingin bertanya di sini kan ada macam-macam penyakit inflamasi kan Pak? Ya. Nah, jadi penyakit radang usus buntu itu terjadinya kayak mana Pak? Ya. Sehingga Baik. dia bisa terjadi penyakit radang usus buntu. Iya. Oke, baik. Jadi salah satu adalah macam penyakit adalah penyakit inflamasi, itu radang penyakit usus buntu. Jadi sama seperti radang itu berarti pembengkakan. Pembengkakannya terjadi di daerah bagian usus. Nah, seperti kita tahu usus buntu itu merupakan dia apa yang kita makan itu pasti akan tersimpan dalam usus yang ini. Kita tahu usus buntu itu memang tidak berperan sekali, tapi ibaratnya kalau lama-lama itu sisa-sisa makanan yang masuk dalam tersebut akan menumpuk, lama-lama bengkak, itu menyebabkan radang dia. Nah, dan inilah salah satu macam penyakit inflamasi termasuk radang usus buntu. Mungkin pernah kalian sampai merasakan usus buntu, mungkin pernah ya kan. Nah, kalau udah sakit usus buntu itu akan terasa nyerinya, sakitnya, sehingga terjadi kegagalan fungsi tadi. Kita pun bergerak susah, kemudian berjalan pun susah. Kalau apalagi caranya salah satu udah kita tekuk dah bagiannya itu sakit. Nah, itu merupakan salah satu penyakit radang usus buntu. Itu salah satunya adalah kalau sudah radang parah, itu lakukan ibaratnya tindakan operasi. Itu dia maksud dari penyakit radang usus buntu. Oke, penjelasannya cukup paham? Ada paham apa yang Pak sampaikan? Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, baik. Baik, karena waktu kita sudah mau habis, oke, Bapak simpulkan aja perkuliahan kita hari ini adalah bahwa kita tahu bahwa inflamasi itu merupakan respon protektif sistemik yang ditemukan oleh cedera atau kerusakan jaringan. Nah, jadi makanya tadi beberapa inflamasi itu menyebabkan terjadi dolor, kolor, kemudian tumor, fungsi lasea. Nah, kemudian itu menyebabkan terjadinya inflamasi peradangan. Kemudian salah satu berperan ini adalah seperti ajaran neutrofil, leukosit, kemudian makrofag sel emas ini yang berperan. Kemudian dari itu kita bisa bahwa bagaimana sistem imun tadi mempengaruhi dari terjadinya peradangan tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari topik kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya nanti. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke.